Dan akhirnya ibu kos pun menceritakan kepada mereka semua bahwa halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bertemu kembali di acara obrolan malam. Sebelum memulai ke videonya, aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah setia mengikuti channel ini dan mendukung terus agar channel ini terus berkembang. Di video kali ini aku akan membahas tentang cerita horor kembali. Nah, jadi di video kali ini teman-teman semua tinggal mendengarkan cerita horor yang aku akan ceritakan kali ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum menonton video-video aku sebelumnya, aku sarankan kalian tonton dulu video-video yang sebelumnya sudah aku buat untuk kalian semua guys. Nah, jadi video kali ini aku mengangkat tentang seorang wanita yang mengalami kejadian aneh di kamar kosnya. Jadi gimana ceritanya, kita langsung aja ke dalam cerita. Cerita ini dimulai dari seorang wanita yang baru saja pindah kos yang berada di daerah Bandung, yang mana letak jendela kamar kosnya itu menghadap langsung ke arah sungai. Dimulai dari awal pertama ngekos, wanita ini sebut saja si Mawar mengajak teman-temannya untuk main ke kos-kosannya yang baru ia tinggali guys. Namun pada saat malam hari, tepatnya di malam pertama, mereka banyak mendengar suara-suara aneh dari arah jendela yang menghadap langsung ke arah sungai. Bahkan saja pada saat malam hari suasana terasa sangat hening dan sepi sekali. Atau mungkin di sana tidak ada hiburan yang berarti bagi mereka semuanya. Di malam pertama, Mawar ditemani oleh temannya perempuan agar tidak merasa sepi dalam kos-kosan tersebut. Di malam itu mereka mengobrol tugas. Di malam itu mereka mengobrol tentang tugas-tugas kuliah yang banyak karena mereka baru saja masuk di universitas di Bandung. Sampai-sampai malam pun tak terasa hingga pukul 11 malam. Mereka bahkan kaget karena mereka terakhir melihat jam itu pukul 8 malam. Atau mungkin karena tugas yang begitu banyak membuat mereka sibuk sehingga mereka tak melihat ke arah jam. Di malam itu sempat terdengar suara aneh yang terdengar seperti orang yang sedang memainkan pintu. Namun mereka tidak menghiraukan suara itu. Akhirnya mereka berdua pun tidur. Si Mawar tertidur sangat lelap sekali, sampai-sampai dibangunkan oleh temannya yang menemaninya. Akhirnya Mawar pun memulai hari-harinya dengan lancar seperti biasa. Kemudian dia pun setelah pulang kuliah, dia membeli makanan instan sehabis jadwal ia kuliah selesai untuk dimakan saat tiba di kos-kosan. Kemudian singkat cerita di malam kedua, si Mawar hanya sendiri di kamar kosnya. Tidak ada teman yang menemani, hanya makanan instan yang menjadi temannya saat sambil menonton TV di kamarnya. Kali ini si Mawar ingin kos tidur karena merasa sangat sepi di kamar kos tersebut. Namun setelah Mawar makan makanan instan, tiba-tiba suara itu terdengar kembali, sama seperti malam kemarin. Terdengar seperti orang yang sedang memainkan pintu. Kali ini dia mencoba melihat ke arah jendela dengan sangat ragu, dan di sana terlihat ada sesosok bayangan melewati sungai yang berada di dekat kos-kosan itu. Setelah Mawar melihat yang ia lihat malam itu, Mawar pun bergegas untuk tidur dan berharap agar cepat pagi. Di pagi harinya dia pun bangun
Saat itu masih pukul 5 pagi dan dia memulai harinya seperti biasanya. Dan akhirnya si Mawar mengajak temannya lagi untuk menginap di kosnya si Mawar, dengan tujuan agar si Mawar tidak merasa kesepian pada saat malam hari. Beruntungnya teman si Mawar setuju akan ajakannya karena tempat kuliahnya lebih jauh jika ia pergi dari rumahnya, sedangkan jika dari kos si Mawar dekat dengan tempat kuliahnya. Singkat cerita, setelah mereka sampai di kos, si Mawar menceritakan bayangan yang ia lihat kemarin malam. Tapi setelah itu mereka tidak menghiraukan kejadian yang dialami Mawar kemarin malam. Malam itu mereka pun menonton TV sambil bercanda sampai tak terasa pukul 11:30. Udah hampir tengah malam. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba suara aneh itu terdengar kembali. Kali ini suaranya terdengar sangat kencang. Suasana malam itu sangat mencekam bagi mereka semua yang ada di sana. Sebenarnya mereka merasa ragu untuk mencoba melihat ke arah jendela yang membuat mereka sangat penasaran. Dan akhirnya keraguan itu terbayar dengan ketakutan yang menjadi-jadi. Setelah mereka melihat ke arah jendela, dan akhirnya mereka dikejutkan dengan sesosok wanita berbaju merah dan nampak badannya berlumuran darah. Sontak mereka pun hanya bisa terdiam untuk beberapa detik melihat apa yang ada di depan mata mereka. Waktu pun terasa lama dan mereka berdua tidak bisa bergerak dari tempat mereka berdiri. Serasa badan mereka dikunci oleh sosok yang mereka lihat malam itu. Akhirnya mulut mereka pun bisa berteriak keras dan meminta tolong kepada siapapun yang mendengar cerita mereka. Suara keras itu terdengar sampai keluar kos dan sampai anak kos lain pun mendengarnya. Dan pada akhirnya semua mendatangi kamar kos si Mawar. Namun sosok itu sudah tiada ketika mereka berteriak keras. Kemudian ibu kos datang menghampiri kamar kos si Mawar untuk memastikan apa yang terjadi pada si Mawar. Dan akhirnya ibu kos pun menceritakan kepada mereka semua bahwa dulu di tempat sungai itu setelah terjadi pembunuhan yang menewaskan wanita muda yang sedang hamil di luar nikah, dengan mayat wanita itu dibuang ke sungai. Jadi sebenarnya banyak kejadian aneh yang terjadi di sungai itu. Bahkan waktu ibu kos memberikan kamar kosong itu kepada si Mawar, ibu kos merasa ragu karena jendela kamar itu pas menghadap ke arah sungai yang dianggap angker itu. Jadi kalau misalkan kita simpulkan yang cerita yang kalian dengar barusan ini, itu menceritakan seorang wanita yang baru saja pindah kos karena dia ingin melanjutkan pendidikannya di universitas di Bandung. Nah, kemudian ketika si wanita itu menemukan salah satu kos, akhirnya si wanita itu pun menempati kos-kosan yang ia pilih. Namun sayangnya kos-kosan itu tidaklah normal seperti kos-kosan biasanya. Kos-kosan itu mempunyai cerita mistis atau cerita kejadian yang menyebabkan bisa mengganggu orang-orang yang kos atau tinggal di tempat itu, guys. Nah, jadi di video kali ini itu saja yang aku pengen ceritakan kepada kalian semua. Semoga kalian tetap berada di lindungan yang kuasa. Semoga kalian tetap sehat selalu. Semoga kalian diberikan rezeki yang lancar. Dan aku di sini mau mengucapkan pamit. Sekian, wassalamualaikum.